Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah wa ba' saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita tentang hadis arba'in. Mudah-mudahan apa yang pernah saya sampaikan dapat dimengerti, setidak-tidaknya membuka wawasan kita terhadap ajaran-ajaran syariat Islam yang akhirnya kita paham betul bahwa hadis Rasulullah SAW ketika ia memuat kandungan hukum, maka para ulama membahasnya secara detail. Bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, kemarin kita sudah belajar atau mempelajari tentang matan hadis yang uraiannya sampai 4 kali pertemuan. Itu baru menginjak matan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Baru sampai situ. Sekarang lanjutannya adalah matan hadis yang berbunyi faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis lanjutan ini sebagai pentafsil. Nah, pentafsil itu pemerinci apa yang dimaksud likulimri'in manawa. Apa yang dimaksud likulimri'in manawa? Setiap orang itu mendapat pahala apa yang diniatkan. Maka Rasulullah SAW memberikan tafsilnya, rinciannya. Siapa itu katanya? Ya contohnya, siapa yang hijrahnya itu berdasarkan perintah Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapat pahala dari Allah dan juga ketaatannya kepada Rasul, mendapat pahala. Tapi juga barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia, maka juga akan dia dapatkan. Dan juga apabila orang itu hijrahnya karena wanita, juga akan menikahi. Maka Rasulullah di akhir katanya, apa saja yang dia hijrah, maka itulah yang didapat. Nah, artinya Bapak dan saudara sekalian, ini adalah rincian dari Rasulullah SAW ketika membahas tentang apa yang diniatkan itu akan dia dapat. Maka Rasulullah ketika itu mencontohkan, bahasa kita, tapi tidak contoh, tapi membuat suatu gambaran, mendeskripsikan, kalau bahasa kerennya, mendeskripsikan. Pokoknya kalau kalian hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka kalian juga akan dapat pahala dari Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau kalian itu karena hijrah ini adalah karena dunia, maka kamu juga akan dapat dunia itu. Dan apabila kamu hijrah tadi karena wanita, maka kamu akan menikahi. Intinya katanya gitu. Kalau bahasa kita, intinya apa yang kalian tuju hijrah ini, maka kalian akan dapat. Nah, itu bahasa kita. Karena ini bahasa Rasulullah SAW, maka ini pasti mengandung hukum, pasti mengandung suatu peristiwa. Jadi ketika famangkanat
hijratuhu illallah wa rasulih wa hijratuhu Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, kenapa ini bisa Rasulullah kok mencontohkan famang kanat hijratu, bukan famang apa gitu? Karena Bapak dan saudara sekalian, peristiwa ini terjadi, maka kalau kemarin dijadikan asbabul wurud, peristiwa ini terjadi adalah ketika terjadi hijrah. Bapak dan saudara sekalian, mau nggak mau kita harus berbicara hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi proses hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan waktu yang sebentar, Bapak dan saudara sekalian, bukan ujuk-ujuk. Tapi hijrah kaum muslimin itu kurun waktunya kurang lebih hampir 10 tahun. 13 tahun di Makkah, maka baru ada perintah pindah, meninggalkan. Ini perintah hijrah namanya. Hijrah ini berlangsung 10 tahun, Pak. Hijrah ini berlangsung kurang lebih 10 tahun sampai dengan terbukanya Fathul Makkah. Oleh karena itu Bapak dan saudara sekalian, hadis ini bukannya peristiwa yang ujuk-ujuk. Jadi ketika Rasulullah SAW hijrah, maka gelombang ini hijrahnya adalah ketika dia meninggal, disuruh oleh Allah meninggalkan Mekah menuju Madinah. Ini proses yang kemarin saya hari Minggu sudah saya sampaikan. Itu berlangsungnya ketika Rasulullah SAW menyuruh sahabat-sahabatnya dulu, para kaum muslimin yang lebih masuk Islam dulu, suruh pindah ke Madinah. Pindah ke Madinah. Jumlahnya kurang lebih sesudah Rasulullah SAW itu terakhir itu 73 orang. Gelombang pertama 73 orang itu laki-laki menurut catatan sejarah, kemudian 2 orang itu wanita, dan kemudian disusul 1 orang. Jadi wanitanya itu kurang, pertama ada 2, kemudian disusul lagi ada 3 orang. Itu hijrah sebelum Rasulullah SAW menuju Makkah. Jadi pendahulunya yang mendahului Rasulullah SAW hijrah ke Madinah itu kurang lebih ada 75 orang, 3 orang wanita dan 72, ada yang mengatakan 73 laki-laki, 2 wanita, ada yang mengatakan 3 wanita, 72 laki-laki. Pindah semua, bergilir sesudah, dan baru kemudian Rasulullah SAW menyusul. Menyusul ini. Itu belum ada kata-kata ini, belum ada. Hadis ini belum ada. Kemudian Bapak dan saudara sekalian, proses 10 tahun ini tahun pertamanya. Tahun pertama itu belum ada. Belum ada. Hadis ini belum tersampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dalam kurun waktu 1 tahun menjelang 10 tahun ini banyak yang pindah, sahabat-sahabat yang sudah memeluk Islam pindah ke Madinah, tapi tidak gerudukan satu persatu. Salah satu diantaranya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu hijrah, Pak. Tapi hijrahnya itu bukan sembunyi-sembunyi kalau seperti yang 73 orang tadi atau 75 orang, tapi langsung dia mengatakan, ayo siapa yang pengen istrimu menjadi janda, anakmu menjadi yatim, cekat saya di jalan, saya mau hijrah. Itu satu-satunya yang mengumumkan hijrahnya itu adalah Umar bin Khattab. Langsung diumumkan, dia khalayak ramai kaum kafir Quraisy, ayo cekat saya di jalan kalau mau. Tak ada satupun yang mencekatnya. Nah itu proses terus. Nah kemudian Bapak dan saudara sekalian, ada menyusul kan gitu kan ya.
di dalam perjalanan menyusul ini ternyata dalam kalangan sahabat itu ada yang jatuh cinta sama seorang wanita namanya Ummul Qais. Ini wanita. Ini juga enggak bersama yang pertama tadi, rombongan pertama kan tidak ada namanya. Berarti Ummul Qais itu dalam perjalanan ini, ketika sudah Rasulullah SAW berangkat, baru menyusul kemudian. Nah, salah satu diantaranya ini. Sebelum hijrah, dia didatangi oleh salah seorang sahabat juga, datang untuk melamar. Nah, syaratnya cuma satu, katanya, saya mau kamu nikahin, tapi saya mau hijrah. Kalau kamu ya hijrahlah kalau mau ini. Nah, tahun keberapanya nggak tercatat di dalam sejarah itu, dalam proses siapa yang itu, cuman di dalam perjalanan waktu ini kemudian dikenal dengan Muhajir Ummul Qais. Dia hijrah itu karena wanita Ummul Qais. Itu ledekannya para sahabat yang lain kepada laki-laki tadi. Nah, itu cuma diledek-ledekin aja. Nah, ibaratnya kalau di sini Pak Pratman, wah hijrahnya Pak Pratman itu hijrahnya karena wanita, untuk ledekan-ledekan sesamanya. Kemudian hal ini baru terdengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak tahu tahun keberapanya terdengarnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis ini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratu ilallah wa rasuli fa hijratu ilallah wa rasuli wa man kanat hijratu illa lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Itu contoh-contohnya. Pokoknya maka disinggung, kalau ibaratnya itu sindiran Rasulullah SAW. Di antara sahabat-sahabatnya itu ada yang hijrahnya itu bukan karena perintah Rasul, tapi karena memang ada udang di balik batu. Terus kemudian apa, enggak, itu cuma ledekannya, diledekin. Ketika kemudian Umar menyampaikan hadis ini, itu sudah menjabat khalifah. Nah, jangan sampai kemudian didengar kemudian langsung disampaikan, enggak. Ketika Nabi Muhammad sudah wafat, Abu Bakar wafat, kemudian disampaikanlah hadis ini oleh Umar bin Khattab. Maka ketika itu Umar bin Khattab mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Rasulullah berkata, faman kanat hijratu ilallah wa rasuli. Nih hadis yang tadi itu, yang hadis yang uraiannya itu baru disampaikan. Itu disampaikan, Ummul Qais ini bangga, Pak, senang sekali. Bukan dia merasa itu, senang sekali, karena salah satu di antara suaminya dijadikan contoh oleh Rasulullah untuk itu. Tapi apakah suaminya harus seperti itu? Enggak. Jadi sahabat Rasulullah itu termasuk orang-orang yang terpercaya. Salah satunya di antaranya adalah suami Ummul Qais ini. Itu ketika Rasulullah itu cuman menyampaikan contoh, contoh saja. Nah, oleh kemudian ketika contoh itu didengar, maka sahabat-sahabat itu ngeledekin sama teman, ya kalau akrab-akrab Mbah Imin sama atau Pak Agus dengan Mbah siapa? Oh, enggak ada sini Mbah siapa? Mbah Asep, enggak ada. Suka ledek-ledekan itu bahasanya gitu. Jadi bukan, ketika mulai senang sekali Ummul Qais ini. Ini dari segi asbabul wurud. Maknanya apa, Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Bahwa hijrah yang dimaksud hijrah ini harus karena lillahi ta'ala, atas perintah Allah dan Rasulnya. Maka inilah yang disebut ikhlas. Wa ma umiru ila liya'budullaha mukhlisina lahuddin, surat Al-Bayyinah. Itu inilah yang disebut
Ikhlas. Ikhlas itu apa? Tak ada tendensi kecuali atas perintah Allah dan Rasulnya. Tidak ada tendensi lain kecuali atas perintah Allah dan Rasul. Inilah ikhlas. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, ini dari segi asbabul wurud. Isinya sekarang, isinya, isi makna yang terkandung hukum bahasa kita. Hukum yang didapat dari ini, Bapak dan saudara sekalian, maka hijrah itu wajib. Ketika kapan? Nah, maka itu catatan mesti begitu. Hijrah itu para ulama menyebutkan hijrah itu wajib hukumnya ketika yang di tempat tinggal itu untuk mengamalkan, untuk mempraktekkan ajaran-ajaran agama itu tidak bisa. Maka itu wajib hijrah. Pindah ke negara yang aman. Maka definisi hijrah, maka di sini nih mau nggak mau kita semua dibawa oleh para ulama, dalam hal ini adalah para mujtahid, itu bisa dihapus ini. Jadi nanti supaya ini gambarannya aja bahwa ini adalah hadis yang disampaikan Rasulullah mengenai hukumnya. Bahwa tentang hijrah itu adalah pertama hukum asalnya. Hukum asal ketika ini disampaikan ketika Rasulullah masih hidup, dan itu adalah hukumnya wajib. Wajib, Pak. Itu wajib. Sehingga ketika terjadi perang Badar, nah ini, karena ini kan 10 tahun nih, hijrah itu ada tenggang waktu 10 tahun. Yang umat Islam yang dari Makkah boleh pindah selama masih kurang lebih 10 tahun. Ketika tahun kedua hijrah, itu ada perang antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Namanya perang Badar. Ternyata pasukan kafir Quraisy itu ada beberapa orang yang beriman, yang muslim. Muslim ada, Pak, ikut perang memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada. Nah, ini termaktub dalam surat An-Nisa ayat 97. Bapak nanti dicatat, dilihat, itu ada. Jadi ada pasukan kafir Quraisy, tapi pribadi yang ini orang muslim, orang yang beriman. Orang beriman, Pak. Dan kebetulan dilalah kersane Allah, orang tersebut mati. Perang, bertempur, mati dia. Nah, kemudian ditantumkan di dalam Al-Quran itu, orang yang mati ketika memerangi walaupun dia itu, maka dia tetap dihukumi kafir dan dia dimasukkan ke dalam neraka. Ketika itu di dalam Al-Quran itu terjadi dialog antara malaikat dengan yang mati, itu terjadi dialog. Nah, nanti kalau saya bahas ini nanti bahas tafsir itu. Tinggalkan dulu, pokoknya lihat dulu di An-Nisa 97. Jadi orang-orang begitu, Pak. Jadi wah, ini kalau ini, maka Bapak dan Saudara, berdasarkan itu maka hukumnya wajib bagi kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Itu yang menghukumkan wajib. Karena ternyata ketika terjadi perang, ada orang muslim yang masih tinggal di Mekah, kemudian dia diajak oleh pembesar kafir untuk memerangi kaum muslimin, dan dia kebetulan mati, dan itu diceritakan dalam Al-Quran. Maka wajib, hukumnya wajib. Nah, kemudian Bapak dan Saudara sekalian, itu adalah ketika berlangsung kurang lebih 10 tahun, ketika Rasulullah SAW belum menaklukkan kota Makkah. Hijrah itu adalah dari kota Mekah ke kota Madinah di zaman Rasulullah SAW. Waktunya berapa? Kurang lebih 10 tahun. Dan ketika sudah Rasulullah SAW menaklukkan Mekah,
Mekah sudah takluk, ya, kemudian ditaklukkan Mekah, ada sahabat yang pengen hijrah. Ya Rasulullah, saya kepingin hijrah kalau gitu juga. Karena sudah, maka Rasulullah mengatakan la hijrata ba'dal fathu. Tidak ada hijrah sesudah Fathul Makkah.